Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang sedang nonton video ini, sudah dapat dipastikan kalian pasti akan mendapatkan hal-hal yang sangat menarik dan bermanfaat untuk kehidupan kalian. Di video kali ini saya akan membahas sebuah cerita yang sangat menarik, kisah dari seorang wanita yang menjadi wartawan pertama kali di Indonesia. Ruhana Kudus namanya juga sudah ditetapkan sebagai seorang pahlawan nasional wanita pertama kali yang berprofesi sebagai wartawan. Tepatnya, dia sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 8 November tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Ruhana Kudus dilahirkan dengan nama Siti Ruhana pada tanggal 20 Desember tahun 1884. Yaitu di Desa Nagari, Koto Kadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sobat. Ayahnya sendiri bernama Muhammad Rasyad Maharaja Sultan. Dia berprofesi sebagai kepala Karesidenan Jambi, lalu dia juga sempat dipindah tugaskan ke kota Medan. Ruhana sendiri merupakan saudara tokoh-tokoh terkenal di Indonesia. Salah satunya dia adalah saudara tiri dari Sultan Syahrir. Dan dia juga merupakan sepupu dari Agus Salim. Tokoh-tokoh tersebut sudah sangat dikenal di negara kita Indonesia. Tokoh intelektual dan politik yang sangat berperan penting di dalam gerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Ruhana sendiri tumbuh dalam sebuah keluarga yang sangat moderat. Ruhana kecil sangat gemar membaca, walaupun sebenarnya Ruhana kecil tidak sempat mengenyam pendidikan formal, sobat. Namun berkat kerja keras dari ayahnya, di usia 5 tahun dia sudah mengenal abjad Latin, bahasa Arab dan Arab Melayu. Lalu pada usia 5 tahun kita sudah bisa ngapain? Boleh kalian tulis di kolom komentar ya, biar kita bahas dan agar lebih menarik lagi. Ketika Ruhana berusia 6 tahun, ayahnya dipindah tugaskan ke Alahan Panjang sebagai seorang juru tulis. Lalu di sana keluarga ini bertetangga dengan seorang jaksa. Namun rupanya keluarga ini sudah lama menikah, namun tampaknya mereka belum memiliki keturunan. Alhasil Ruhana kecil dianggapnya oleh mereka seperti anak mereka sendiri. Dan karena hal itu pun Ruhana kecil banyak sekali mendapat manfaat dari keluarga ini. Ruhana kecil mendapat banyak sekali ilmu dari pasangan ini. Setelah dia 2 tahun belajar dengan Adiesa, Ruhana kecil sudah bisa menulis huruf Arab, Arab Melayu, dan tulisan Latin tentunya. Dan yang paling keren sobat, di usia 8 tahun dia sudah sanggup Di usia 8 tahun dia sudah menguasai bahasa Belanda. Orang tua Ruhana sendiri yang menyadari kemampuan anaknya, lalu dia memutar otak bagaimana caranya agar hasanah keilmuan anaknya semakin berkembang. Lalu dia berlangganan dengan majalah-majalah dongeng terbitan Medan. Terkadang sang ayah juga membelikan buku cerita dari terbitan Singapura, atau terkadang dia mendapat oleh-oleh dari rekan-rekannya yang berprofesi sebagai pegawai Belanda. Dan buku itu sudah barang tentu dilahap Ruhana kecil dengan sangat. Ya, gitulah. Pada tahun 1908, usia Ruhana kecil sudah cukup dewasa. Lantas dia menikah dengan Abdul Kudus, seorang notaris. Nah, dari sinilah nama Ruhana Kudus jadi seperti yang kita kenal sekarang. Ya, Kudus sendiri itu adalah nama dari suaminya, atau lebih tepatnya nama belakang suaminya. Jadi Ruhana Kudus, kurang lebih seperti itu sobat. Abdul Kudus sangat mendukung upaya istrinya dalam mendidik perempuan. Pada Februari 1911, Ruhana mendirikan Sekolah Kerajinan Amai Setia, sekolah kaum putri yang mengajarkan keterampilan atau kerajinan-kerajinan pada masa itu ya seperti menjahit, menyulap, ya keterampilan-keterampilan yang sangat bermanfaat untuk kaum perempuan. Perjuangan Ruhana pun tidak berhenti hanya dengan mendirikan sebuah sekolah.
Setelah dia berdiskusi panjang dengan suaminya yaitu Abdul Qudus, Ruhana pun bercerita tentang mimpinya yang ingin memperluas perjuangan. Dia pun berujar, dia ingin sekali berbagi ilmu pengetahuan dan pengalamannya dengan kaum perempuan di daerah lain, sehingga perjuangannya pun akan semakin luas, kata Ruhana kepada suaminya. Ruhana mengirim surat kepada Datuk Sultan Maharaja, yang kala itu dia berprofesi sebagai redaksi utusan Melayu di kota Padang. Ruhana menyampaikan keinginan agar perempuan diberikan kesempatan yang sama seperti halnya laki-laki pada masa itu. Seperti diketahui pada masa itu perempuan masih sangat tersisih. Jadi biasanya perempuan di masa itu dia jarang sekali mengisi posisi penting jabatan publik. Jadi itu adalah bagian dari perjuangan Ruhana yang ingin memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, sobat. Ia pun mengusulkan agar utusan Melayu memberikan ruang kepada perempuan untuk berkarya melalui tulisan. Maharaja yang merupakan seorang wartawan senior, dia sangat tersentuh dengan tulisan Ruhana. Sampai-sampai Maharaja ini rela ke kota Koto Gadang untuk menemui perempuan yang tidak sempat mengenyam pendidikan formal. Dalam pertemuan itu, Ruhana menyampaikan idenya bahwa tujuannya bukan hanya sebatas memberikan ruang bagi perempuan, khususnya di majalah Utusan Melayu, melainkan dia juga berkeinginan untuk memiliki sebuah penerbitan atau penerbit surat kabar yang dikhususkan untuk kaum perempuan. Namun Ruhana sendiri menyadari bahwa dia memiliki keterbatasan. Dia tidak melakukan semua itu sendirian. Karena saat itu dia juga masih memegang atau mengajar di sekolah Amai Setia yang tentunya tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Lalu Maharaja pun memiliki sebuah ide agar putrinya Ratna Juwita Zubaidah untuk membantu mengurus keperluannya di kota Padang. Kalau usulan pembagian tugas ini pun diterima dengan sangat senang oleh Ruhana, karena Ruhana dengan hal ini merasa cukup adil. Singkat cerita, Ruhana pun berkolaborasi dengan Juwita. Sementara Juwita mengurus keperluan redaksi di Padang, Ruhana mencarikan kontributor untuk mengisi rubrik-rubrik dalam surat kabar mereka. Maka sejak saat itulah terbit yang namanya majalah Suting Melayu. Kata suting itu dipilih karena berarti perempuan, dan kata Melayu mewakili nama daerah mereka. Suting Melayu terbit pertama kali pada 10 Juli tahun 1912. Surat kabar ini terbitnya seminggu sekali dan jumlahnya sekitar 4 halaman. Tidak begitu banyak lah. Persebaran Suting Melayu ini cukup luas, menjangkau kota Minangkabau dan Sumatera. Namun tidak berhenti sampai di situ karena dibantu oleh utusan Melayu. Surat kabar ini sampai ke tanah Singapura. Dan tulisan-tulisan Suting Melayu banyak menyoroti beragam hal. Selain berita terjemahan bahasa Belanda, koran ini juga menyajikan tulisan dari para kontributor. Dan yang tidak ketinggalan puisi, sobat. Dan hadirnya majalah Melayu membuat Ruhana menjadi semakin bersemangat dan mengajak kawan-kawannya dan muridnya untuk ikut menulis di majalah Suting Melayu. Kolaborasi antara Ruhana dan Juwita menjadi sangat produktif. Mereka berdua hampir menulis di setiap edisi. Pada salah satu artikel yang terbit pada 7 Agustus tahun 1912 yang berjudul Perhiasan Pakaian, Ruhana membahas keterampilan perempuan Minangkabau dalam menjahit dan merangkai manik-manik. Dia berpendapat menurut Ruhana,
Jika hal itu ditekuni dengan baik, pasti hasilnya bisa mendatangkan keuntungan finansial buat perempuan. Itu pasti benar. Sayang sekali, kepandaian kita ini tidak dimajukan terus dan tidak dihikmatkan supaya kian lama kian bertambah halus dan bersih. Perbuatannya sampai boleh menjadi perniagaan seperti di bangsa lain. Tulis Rohana dalam sebuah artikel. Dengan adanya majalah syuting Melayu, membuat Rohana menjadi seorang perempuan yang super sibuk. Lalu dia menetapkan disiplin waktu agar semua kegiatannya bisa berjalan dengan baik. Kiprah Rohana di dalam dunia jurnalistik tak terbatas hanya dari majalah penerbitan syuting Melayu. Pada tahun 1912, ia berpartner dengan Satiman Parada Harahap untuk memimpin sebuah redaksi perempuan bergerak. Namun seindah apapun namanya di negeri orang, pasti dia akan merindukan kampung halaman. Pada tahun 1924, Rohana akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di kota Minang. Lantas dia diangkat menjadi redaktur di surat kabar radio harian yang diterbitkan oleh penerbit Cinta Melayu Padang. Nah teman-teman, tulisan Rohana biasanya banyak berisi ajakan kepada kaum perempuan agar bisa lebih maju. Ia pun mengkritik soal praktik-praktik pergundikan yang sering dilakukan oleh para penjajah Belanda kepada para perempuan Indonesia. Dan hal ini pun diperparah dengan permainan para mandor pengkhianat bangsa yang sering sekali menjebak perempuan dan mereka rata-rata dijadikan budak seks. Sangat mengerikan. Rohana Kudus ditetapkan sebagai seorang perempuan pertama Indonesia yang berprofesi sebagai wartawan. Keputusan ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat 8 November tahun 2019. Keputusan ini hasil dari pertemuan antara Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dan juga Presiden Joko Widodo pada Rabu 6 November 2019. Penetapan ini rupanya menjadi kabar baik untuk pemerintah Sumatera Barat, yang nyatanya mereka telah mengusulkan nama Rohana Kudus untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional pada 2018. Siti Rohana merupakan perempuan pejuang asal Sumatera yang lahir di Kota Gadang, Kabupaten Agam pada 20 Desember tahun 1884. Orang tua Rohana bernama Muhammad Rasyad Maharaja Sultan, seorang Huruf jaksa atau kepala jaksa yang agak sulit bacanya, di pemerintahan Hindia Belanda. Sobat, sukses itu sejatinya bukan hanya perkara dunia. Kesuksesan seseorang akan terlihat dengan apa yang dia tinggalkan. Jadi, apa yang sudah kita lakukan untuk membuat sebuah legasi di masa yang akan datang. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Buat kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya tentunya dengan hal-hal yang sangat menarik. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari video-video saya berikutnya. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.